Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Imam Babe 20 dalam konten channel YouTube Imam 20. Kali ini saya akan membawakan tutorial chat room untuk pembelajaran secara online dengan aplikasi Microsoft Kaizala. Oke guys, langsung aja. Ikuti langkah-langkah yang akan saya pandu berikut ini. Langkah awal untuk menggunakan Kaizala. Yang pertama adalah mendownload di Play Store atau App Store aplikasi Microsoft Kaizala di handphone kita. Yang kedua, meregister atau mendaftar, seperti kita mendaftar di media sosmed WA. Yang ketiga, kita masuk ke tampilan Kaizala. Nah, untuk lebih jelasnya, ada gambar pertama. Ini adalah gambar tampilan pada saat kita ingin mendownload di Play Store. Gambar kedua adalah gambar bahwa kita telah berhasil meregister atau mendaftar di aplikasi Kaizala. Nah, ini gambar yang ketiga yang perlu diperhatikan oleh pengguna aplikasi Kaizala adalah tombol di bawah pojok kanan tanda plus. Yang saya tanda panah ini adalah tombol action atau tombol tindakan untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi Kaizala. Jadi seluruh user Kaizala harus memperhatikan tombol ini untuk menggunakan tindakan atau action apapun yang ada di fitur aplikasi Kaizala. Oke, Bapak Ibu atau pengguna user Kaizala dimanapun berada, kita lanjutkan bagaimana kita memulai fitur-fitur daripada Kaizala itu sendiri. Sekarang langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah di bawah pojok kanan, ya ada tanda plus. Nah ini kita klik. Oke, kita klik, kita kemudian membuat grup baru. Katakan kita buat grup barunya adalah grup uji coba ya, atau ini kelas uji coba atau kita namakan grup uji coba. Ini mirip seperti kita membuat grup di di WhatsApp ataupun sosmed lainnya. Nah ini bisa juga kita tambahkan foto grup atau grup kelasnya ya. Kita bisa ambil dari galeri maupun kita capture langsung dari kamera. Cuma kali ini saya nggak membuat foto profil grup ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kita cari data yang mau kita pilih, membernya atau pesertanya. Oke. Saya ambil contoh satu orang aja supaya benar-benar grup ini bisa berjalan ya. Saya akan memberikan uji coba. Oke. Nah, ini artinya sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Nah, setelah berhasil akan muncul seperti ini. Artinya kita bisa memberikan link ke sosial media yang tertera di sini ya. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada Instagram, ada Twitter dan lain-lain ya. Nah, ini bisa kita berikan link undangan supaya para peserta bisa masuk ke kelas grup uji coba yang baru kita buat ya. Oke, kita coba kasih link ya. Oke. Kita coba misalkan ke mana ya? Kemana ya? Misalkan ke sini aja. Oke. Nah, nanti ini muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Ini adalah link tautan di mana kita tadi membuat grup di Kaizala ya. Kemudian link tersebut kita share ke sosmed lainnya seperti WhatsApp ya. Nah ini saya uji coba. Oke, artinya ini masuk sudah ke WhatsApp grup atau orang lain ya, supaya bisa masuk ke grup Kaizala yang tadi kita buat. Oke ya. Sekarang kita coba masuk ke Kaizala lagi ya. Kita masuk ke Kaizala lagi. Oke, kita masuk ke Kaizala lagi.
Nah, ini kita biarkan saja. Oke. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada 1 orang pesertanya. Nah, ini artinya grup sudah terbuat atau tercipta. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan fasilitas yang ada di Kaizala itu sendiri, ya. Ada fitur-fitur apa saja yang Kaizala miliki. Nah, untuk tahu, perhatikan tombol warna biru penjepit kertas yang ada di sebelah kiri bawah. Ya, tombolnya, simbolnya seperti penjepit kertas. Ini kita klik aja. Ketika kita klik, nah ini ada beberapa fitur, ya, fitur yang ada di Kaizala. Ada pengumuman, ya, ada pengumuman, ada tugas, mari bertemu, ada polling cepat, kemudian ada foto dengan lokasi, ada survei, ada daftar periksa, ada kehadiran, ada kuis. Nah, inilah fasilitas fitur yang ada di Kaizala yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Oke, user Kaizala dimanapun berada, kita coba ya praktekin satu-satu. Kita coba, misalkan kita coba yang pengumuman dulu, pengumuman. Nah ya, pengumuman. Oke, kita klik pengumuman. Nah, tampilannya seperti ini, ya, pengumuman. Nah, di sini ada judul, kita bisa masukkan, ya, misalkan judulnya adalah kita contohkan aja ya, jadwal Vkon kenaikan kelas. Nah, oke, kenaikan kelas. Nah, ini pengumuman, deskripsi pengumuman. Kita isi misalkan Vkon dimulai jam 11.00 misalkan ya. Ini misalkan saja. Oke, Bapak Ibu siswa ataupun seluruh peserta atau user pengguna daripada Kaizala bisa menambahkan foto di sini ya. Bisa menambahkan foto mengenai judul ini. Misalkan Bapak Ibu, siswa ataupun siapapun pengguna Kaizala bisa menginsert atau memasukkan foto yang betul-betul atau flyer yang support atas kegiatan Vkon ini. Oke, kemudian kita kirim. Oke, kita kirim. Oke, kita kirim ya. Sorry, kita ulang ya, sorry ya, kita ulang sebentar. Misalkan Vkon kenaikan kelas, kemudian kita deskripsinya adalah jam 11.00. Oke. Kemudian kalau sudah boleh ditambahkan ya, boleh ditambahkan foto ataupun yang lainnya. Coba saya share, saya kirim. Nah, ini udah masuk ke grup uji coba. Ya, lihat di sini ada pengumuman. Oh, Kifon, saya tulisnya salah ya. Harusnya Vkon ya. Vkon kenaikan kelas jam 11. Nah, ini pengumuman Bapak Ibu. Nah, pengumuman ini bisa di-like di sini, bisa dikomentari di sini atau di-share. Pengumuman ini bisa di-share ke berbagai sosmed. Nah, ini ada lambang seperti share ya. Nah, ini bisa di-share kemana aja. Nah, itu adalah tentang pengumuman. Selanjutnya kita coba masuk, kita uji coba tugas ya. Kita masuk dulu ke grup, kemudian tugas seperti apa. Kita jangan lupa selalu tindakan atau action itu ada di simbol penjepit kertas ini. Nah, oke. Kita coba tugas, misalkan kita klik tugas. Oke, misalkan tugasnya tugas apa nih, ya kan? Nah, bebas tergantung Bapak Ibu atau siswa ataupun pengguna Kaizala, tugas yang dimaksud apa. Misalkan saya asumsikan saya sebagai teacher atau guru, tugasnya adalah mengumpulkan video PJJ selama COVID ya, selama COVID.
selama COVID. Oke. Nah, lihat ini tanggalnya bisa disetting ya, terserah Bapak Ibu ataupun pengguna Kaizalah maunya seperti apa. Oke, ini tanggalnya bisa disetting, waktunya bisa disetting untuk hari ini kah, untuk besok kah, atau tanggal yang dimaksud bisa disetting di sini. Saya contohkan hari ini aja ya. Batas waktunya tanggal 31 Mei 20, batas waktunya 23.59 hari ini. Oke, saya kirimkan tugasnya. Nah, tampilkan hasil hanya kepada saya. Ini boleh dicentang ya, artinya ini hanya hak prerogatif daripada guru. Bisa dicentang, bisa tidak. Misalkan tampilkan hasil hanya kepada saya aja. Oke, kita centang. Nah, ini kita centang. Kemudian kita kirim tugas. Oke, kirim. Oke, tetapkan satu itu dulu ya. Oke, ketuk kontaknya ya. Oke, misalkan tadi saya lupa, ini harus dituju dulu kepada siapa tugas ini diberikan. Oke, selesai. Nah, kita bisa lihat deskripsinya, tanggalnya, tugasnya kepada siapa, ya kan? Boleh ke ini saya asumsikan tugas saya layangkan kepada member atau peserta yang bernama Abi. Oke, dengan pengaturan tampilkan hasil hanya kepada saya, kemudian kirim tugas. Oke, nah ini lihat munculnya seperti ini ya, di grup uji coba muncul seperti ini ya, karena member kita tadi si Abi itu ada di grup uji coba, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tentang tugas. Selanjutnya kita coba tindakan lain. Misalnya absen. Nah, di sini absen ada tiga jenis ya. Ada absen tentang daftar periksa, bisa digunakan sebagai absen. Kemudian fitur kehadiran juga bisa dijadikan absen. Ada juga fitur meminta kehadiran juga ada. Kok di sini belum ada, kita bisa tambahkan. Nah, bisa kita tambahkan meminta kehadiran ada di sini. Ya, kalau pengguna ingin memunculkan fitur lainnya, nah ini. Nah, kita tambahkan. Oke. Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah kita kembali ke grup ya. Nah, kita coba lagi. Minta kehadiran ada, daftar periksa ada, dan kehadiran juga ada. Kita asumsikan kita mau absen. Saya coba pakai daftar periksa. Kita pakai daftar periksa. Nah, ini beri nama untuk daftar periksa ini. Oke, misalkan namanya adalah Imam lah ya, gitu. Masukkan item. Misalkan ini bisa. Oke, kirim. Sebentar, periksanya kosong. Saya ulang ya, Bapak Ibu atau pengguna, berikan daftar nama. Oh, ini absen ya, judulnya absen. Grup uji coba. Nah, oke, kemudian masukkan item, misalkan namanya siapa nih, Imam misalnya, kemudian kita kirim ya. Nah, tuh hadir ya, artinya Bapak Ibu bisa lihat ada absen grup uji coba. Nah, ini bedanya dengan fitur kehadiran dan juga fitur meminta kehadiran, bahwa daftar periksa ini berfungsi dan berbeda sekali dengan dua fitur meminta kehadiran dan kehadiran adalah akan terlihat sekali jika ada siswa yang minta absenin ya. Jadi kalau daftar periksa nih, Bapak Ibu guru bisa menggunakan daftar periksa supaya tidak ada siswa yang minta absenin. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai fitur daftar periksa gitu. Kita contohin lagi ya. Misalnya ya. Di sini tambahkan item, misalkan misalnya ya, namanya juga misal Budi. Oke, kita kirim. Nah,
kalau kita lihat ya, kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat, nah, nama Budi itu telah dibuat oleh imam. Artinya si Budi minta absenin sama si imam. Begitu ya. Oke, inilah kelebihan fitur daftar periksa. Berbeda dengan kehadiran dan meminta kehadiran ya. Oke, kita coba lagi yang lain, fitur yang lainnya ya. Oke, kita mulai coba fitur yang kehadiran ya Bapak Ibu, yang warna hijau. Nah di sini baru fitur kehadiran ini ada waktu presensi. Waktu presensi itu waktu kehadiran siswa atau peserta. Bahkan ada untuk mengakses lokasi, ya kan? Jadi siswa ini ada di mana gitu. Nah ini bisa kita izinkan. Oke. Nah ini berarti GPS-nya harus kita aktifkan. Aduh. Oke. Kemudian misalkan catatannya saya hadir Pak, gitu ya. Oke. Oke, ada ya, kita absen. Pilih statusnya ada atau absen, saya hadir Pak, gitu, atau Bu, kita kirim tandanya absen. Nah, oke, kalau kita lihat di grup, nah, interaksi terjadi di setiap fitur yang kita gunakan Bapak Ibu dan seluruh user Kaizala. Dari daftar periksa, ya, dari pengumuman, dari tugas, dan kehadiran ya Bapak Ibu ya. Kemudian fitur selanjutnya adalah pelatihan ya. Pelatihan. Di sini ada pelatihan. Coba kita lihat di mana pelatihan. Oke, kalau nggak ada maka kita harus tambahkan terlebih dahulu. Oke, kita tambahkan. Kita cari pelatihan. Ya, ada nggak ya? Kita lihat. Oh, ini ada, kita tambahkan fiturnya. Oke, setelah itu apa sih fungsinya pelatihan? Pelatihan ini bisa membuat soal esai, PG dengan sumber belajar atau contohnya dengan sumber link pada kasus pertanyaan-pertanyaan atau kasus soalnya. Kita coba ya, pelatihan. Nah, di sini judul misalkan judul daripada pelatihan misalkan TOT uji coba Kaizala misalkan ya, gitu. Deskripsinya misalkan bebas, deskripsinya misalkan bersertifikat misal ya, sertifikat gitu. Kemudian boleh tambahkan gambar nih atau flyer kalau udah berikutnya. Nah, tambahkan konten dan tambahkan pertanyaan. Tambahkan konten, coba misalkan mau berupa teks, foto maupun dokumen. Ya, misalkan teks. Masukkan teks di sini misalkan apa ya? Kelas atau apalah ya. Kelas BDP misalnya. Oke. Kemudian tambahkan pertanyaan. Ya, tambahkan pertanyaan. Kaizala, ya, Kaizala aplikasi dari mana misalnya gitu. Misalkan ini dari Google, dari Microsoft. Nah di sini bisa kita tentukan mau tambah opsi juga bisa. Kemudian bisa izin pengaturan, izin memilih lebih satu jawaban boleh gitu ya. Nah, kalau sudah oke, kita pilih jawabannya yang mana yang benar, ya kan? Ini kunciannya, kita kirim. Oke, Bapak Ibu, mau tambahkan lagi pertanyaan boleh, tinggal diklik aja. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya, dan rekan-rekan seluruh user Kaizala. Berikutnya, nah di sini ada tampilan kalau pertanyaan itu dijawab dengan benar ataupun salah bisa diekspresikan ya melalui fitur yang ada di Kaizala. Nah, ada tanda centang ya. Tampilkan jawaban yang benar di setiap pertanyaan. Oke, kita centangkan saja ya. Kirim pelatihan.
Oke, nah itu pelatihan sudah masuk ke grup ya. Baik, saya akan coba mengikuti pelatihan ini dengan akun lain ya. Di situ kan ada nama Abi ya. Oke, ada peserta yang mengikuti. Kita lihat ya, Bapak Ibu silakan diperhatikan saja. Oke, kita perhatikan grup uji coba. Grup uji coba mengikuti pelatihan ya. Nah, oke. Oke. Nah, sudah ada kegiatan yang melakukan pelatihan tersebut ya. Nanti kita lihat peserta sudah melakukan. Nah, di sini ada 1 orang telah mengambil pelatihan ini ya. Nah, sudah. Oke, kita lihat mulai pelatihannya tadi. Oke, tuh mulai ya. Kita lihat. Nah, ini kelas BDP. Nah, pertanyaannya nih Bapak Ibu, kalau misalkan pertanyaan Kaizala aplikasi dari mana misal ya, kita klik Google, lihat jawabannya salah, ini ekspresi yang dimaksud. Oke. Jawabannya yang betul adalah Microsoft gitu ya. Baik, itu selesaikan pelatihan. Oke, kita selesaikan pelatihan. Nah, itu adalah untuk pelatihan ya Bapak Ibu dan user Kaizala dimanapun berada. Kemudian kita lihat fitur selanjutnya tentang survei. Survei ini ya, ada fitur survei, kita klik lagi tombol penjepit kertas untuk memunculkan action ataupun tindakan ya. Kita lihat survei, kita klik survei. Nah, survei ini bisa digunakan untuk soal-soal yang sifatnya esai. Misalkan contohnya kita pengen tahu aja, bisa saja waktu pembelajaran di awal kita pengen tahu sampai sejauh mana siswa tentang kompetensi dasar atau suatu materi diketahui awal oleh para peserta didik. Misalkan tentang web aja, judulnya membuat web gitu. Nah, di sini deskripsinya adalah bebas ya, disesuaikan aja. Oke, misalkan sama, membuat web. Oke, membuat web. Oke, berikutnya. Nah, tambahkan pertanyaan. Nah, mau pilihan ganda, menurun, atau ini drop down ya, atau teks, atau numerik, atau nomor telepon, ada tanggal atau gambar, kita coba teks. Nah, pertanyaannya misalnya apa ya? Dan pertanyaan ini juga bisa disertai dengan image atau foto. Misalkan, apa yang Anda ketahui tentang web. Nah, oke. Selesai. Oke. Tambah pertanyaan lagi. Nah, ini kan sifatnya esai nih. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti tinggal dijawab oleh peserta gitu ya. Nah, ini ketentuan pengaturan daripada survei atau pertanyaan esai tadi. Kadaluarsanya ya kan bisa disetting, hasilnya dapat dilihat oleh semua orang atau enggak, hanya saya yang dapat mengirim pengingat, izin ke beberapa tanggapan, bisa dicentang bisa tidak sesuai dengan selera, kemudian kita kirim. Nah, di grup uji coba muncul lagi ya tentang survei gitu. Oke, yang terakhir nih ya tentang fitur daripada Kaizala Bapak Ibu, siswa dan seluruh user Kaizala. Kita coba klik lagi tombol penjepit kertas. Oke, ada satu fitur di mana kita bisa mengekspresikan tentang grup tersebut ya. Bebas. Nah, fitur tersebut adalah yang bernama kudos ya. Ya, bernama kudos. Oh, di sini nggak ada. Kita lihat, kita tambahkan ya. Kita cari kudos. Nah, ini
Kita tambahkan dulu, baru kita bisa gunakan fitur tersebut. Ya, kembali ke grup, kita ulang, kita klik tombol penjepit kertas, kemudian ada kudos. Apa fungsinya kudos? Nah, setelah kita klik kudos tersebut, misalkan saya mau temukan grup uji coba. Coba ada. Bentar. Oke. Nah, kita coba lihat, misalkan Abi ya. Abi yang kita ekspresikan, namanya Abi. Pesertanya bernama Abi. Kita ekspresikan, kemudian selesai. Ya. Nah, kerja Abi bagus, atau terima kasih, atau selamat, atau apa saja sesuai dengan ekspresi yang mau kita selaku teacher atau fasilitator ekspresikan kepada peserta. Misalkan kerjanya bagus, kita klik aja kerjanya bagus, ya. Kemudian atau terima kasih, atau selamat, ya. Kita kirim, misalkan selamat, kita kirim. Nah, selamat Abi. Nah, ini adalah suatu ekspresi dari seorang admin atau sebagai seorang guru, sebagai seorang fasilitator, ya, kepada peserta yang ada di grup uji coba ini, ya, kepada peserta yang ada di grup uji coba ini. Selamat Abi, artinya ada peserta di grup uji coba ini yang bernama Abi. Mungkin dia mobile, vokal, punya prestasi. Nah, itu bisa kita ekspresikan dengan fitur yang bernama kudos. Nah, itu Bapak Ibu dan seluruh user Kaizala tentang beberapa fitur yang ada di Kaizala, yaitu dari pengumuman, tugas, absence, kemudian pelatihan, survei, bahkan apresiasi. Oke ya Bapak Ibu ya. Dan salah satu yang unik dari chat online Kaizala ini, karena satu aksi bisa dibalas atau direspon oleh peserta di dalam tombol like ataupun komen, ya, bahkan bisa membagikan di view daripada tampilan Kaizala di grup itu, ya. Bapak Ibu bisa lihat nih, ada tombol like, ada komen, ada share, ya, di tiap tindakan atau action yang diberikan oleh fasilitator. Begitu Bapak Ibu, siswa dan seluruh user Kaizala yang bisa saya sampaikan. Oke.